saya juga senang lah kalau kita ada pembahasan seperti ini karena menurut saya orang-orang kita tuh senang ngedengar gitu. Iya benar. Lebih sering Sebelum ngedengar yang daripada takkan ngebaca. pernah pudar. Ayo meluncur bersama kawan-kawan. Motor di jalan, kita semua bersenang. Ngaji di sini, bawa suasana. Dengan setiap detik kita sambut bahagia. Hai Sahabat VR, balik lagi nih di podcast Ngacir Ngajak cerita di Roda 3. Bareng lagi nih sama Sabrina. Dan kali ini Sabrina ditemani siapa? Dan bareng sama gue Deva. Kita hari Betul ini banget. duduk di atas motor roda 3, bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama orang yang kayaknya paling famous juga. Paling famous Paling pastinya. famous, terus paling paham tentang kelistrikan, mesin yang ada di VR. Betul banget. Kayak kita betul. please welcome langsung aja nggak sih? Langsung aja kita panggil Please Mas welcome. Udi. Mas Udi. Halo, selamat Hai. Ayo silakan naik di Oke, ya. rumah kita. Aku duduk di sini ya. Boleh. Siap. Waduh, seru banget nih kayaknya nih di Iya kita. dong. Iya, Pasti vibes-nya dong. beda banget ya sama kayak yang biasa-biasa aja gitu kan. Ya, betul. Udah dari tadi di sini. Ya, kita sih baru ya di sini ya. Cuma kayaknya seru banget nih kita nongkrong-nongkrong di sini di atas karya. Aku baru pertama kali nih ikut-ikut. Baru pertama kali ya. Iya, Mas seru Udi. banget. Pastinya seru banget, iya. Gila ganteng banget nih Mas Udi hari ini nih. Makasih banyak. Alhamdulillah kabar aku baik. Baik ya. Berjalan dengan lancar ya seperti biasa lah, baik-baik aja. Baik ya, oke banget nih. Mas Udin ini keren banget loh, sumpah. Karena Mas Udin tuh udah menjadi mekanik andalannya VR juga. Ya. Terus abis itu mungkin orang-orang konsumen-konsumen juga sering kali ya ketemu Mas Udin ini. Karena maksudnya kalau misalnya ada keluhan atau usulan-usulan itu Mas Udin yang langsung turun tangan gitu ya Mas Udin. Iya, betul. Oh iya emang keren banget ya. Betul. Tapi kayaknya kita mending langsung kayak tanya-tanya kali ya kira-kira nih ke Boleh. Mas Udin. Kita kepoin dari hal-hal yang kayak mulai gimana sih seru-seruannya Mas Udin Betul, gitu. kayak coba mungkin Mas Udin bisa cerita ini gimana nih pengalaman Mas Udin sebagai mekanik andalannya VR dan ketemu langsung sama konsumen-konsumennya VR Benar. dari berbagai daerah kan mungkin kan bisa Betul. dari Boleh. beberapa kota ya. Boleh diceritain kisahnya gimana? Langsung sih? aja Ada diceritain. Kalau untuk kisah ya banyak ya kisah yang sering aku laluin di daerah-daerah Jakarta terus luar kota gitu ya. Nah itu juga kisah-kisah lucu juga banyak. Cuma yang paling sering aku alamin itu terkait dengan edukasi mengenai perawatan baterai. Oh gitu. Itu Iya. kenapa tuh, Mas Udin? Jadi banyak konsumen-konsumen yang belum tahu cara merawat unit tersebut sehingga banyak kendala kalau misalkan mau dipakai kok tiba-tiba Mas saya mau pakai nih kok tiba-tiba nggak nyala unitnya. Oh gitu. Iya, terkait dengan baterai. Biasanya karena kelalaian dalam pengecasan. Oh gitu. Mungkin masih banyak yang miss dan belum tahu Iya kayak benar, step by stepnya karena kan gimana emang ya. kendaraan listrik ini kan baru ya. Iya, Jadi kayak menurut Mas Udin nih perkembangannya kendaraan listrik di Indonesia tuh gimana? Apalagi kan kayak kita motor listriknya VR gitu. Ada respon seru nggak sih dari konsumen kalau misalkan kayak pas lagi ketemu tuh ada cerita-cerita yang lucu yang bisa di-share ke sahabat iya. VR yang ada di Iya, rumah gitu. Pernah waktu itu suatu saat kan ada konsumen komplain mengenai unitnya nggak bisa dinyalain kan. Terus aku tiba-tiba ke rumahnya tuh. Saya tanya kenapa keluhannya mati. Kebetulan itu unit motor Q1. Q1 ya, New Iya Q1L betul, ya? New Q1L. Nah itu dia mati kan. Terus pas aku samperin ternyata apa? Cuma gede. MCB-nya ya? Giginya nggak dicetrekin. NCB-nya yang ada di itunya. Di dalam jok nggak sih? Iya betul. Oh cuman perkara itu. Cuma perkara itu karena Kocak ya. Terus Soalnya juga mungkin emang karena kurang edukasi atau Ya. belum terlalu paham kali masih ya. awam Mas. edukasinya masih belum merata kalau menurut saya terkait dengan tata cara perawatan, pencucian, terus edukasi baterai lah paling penting. Iya. Tapi padahal maksudnya buat edukasi dan segala macamnya buat ngerawatnya, tips and triknya itu udah banyak banget di sosial media kita juga kan. Udah banyak. Padahal Nah mungkin saya juga senang lah kalau kita ada pembahasan seperti ini karena menurut saya orang-orang kita tuh senang ngedengar gitu. Iya benar. betul. Lebih sering ngedengar daripada ngebaca ya. betul. sebenarnya. Tapi maksudnya kita sebagai pengguna sosial media juga kayaknya aku juga lebih sukanya lebih lihat visual sih maksudnya Visualisasi daripada ya. harus kayak ngebaca tutorial Iya, gimana, betul. cara-caranya seperti apa kayak gitu kan. Bosanin sih kalau ngebaca ya kayaknya. Tapi nih Mas Udin nih,
kalau misalnya menurut Mas Udin tuh tips and triknya nih kalau kita punya kendaraan listrik, sepeda listrik, sepeda listrik ataupun motor listrik nih. Tips and triknya tuh biar kita awet punya motor listrik atau sepeda listrik tuh kayak gimana sih Mas Udin? Sebenarnya dari tagline sepeda atau motor listrik itu kan zero maintenance ya, atau minim perawatan. Ya, alangkah baiknya kalau misalkan itu kita perawatan di bagian baterainya. Oh, bagian Iya, di bagian baterai itu paling penting. Cara pakainya bagaimana, terus berbeda dengan cara pakai kita motor konvensional, itu cara pakainya juga berbeda. Oh, beda. Iya, kalau misalnya kita menggunakan motor listrik kita nggak bisa stop and go. Kalau misalkan kayak motor konvensional kan kita bisa nih stop and go ya kan. Iya. Tapi kalau motor listrik alangkah baiknya itu diurut pelan-pelan gitu. Oh, nggak bisa langsung di drag Nah, gitu iya, karena kan biasanya ya. bahaya juga kalau misalnya yang nggak terbiasa tuh kaget. Iya, karena dia nggak ada nyala mesinnya kayak gitu ya Mas ya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Alangkah baiknya tuh kalau kita menggunakannya tuh kita pelan-pelan cara pakainya. Berarti sebenarnya nih perawatan motor listrik itu tuh biasanya bedanya sama motor biasa tuh apa? Apa dari kayak kita ada hal yang harus kayak rutin dicek tuh apa sih? Rutin dicek itu ya Dealer ya maksudnya. mungkin baterai paling utama ya. Baterai ya. Emang kayaknya karena jantung dari Ya, motor listrik betul. itu kan baterai ya. Kalau untuk part-part lainnya seperti ban atau kampas itu kan sama seperti motor konvensional pada umumnya kan. Kalau Cuma misalnya kalau udah ngerasa botak mungkin udah bisa diganti gitu. betul. Cuma kalau untuk baterai kan itu harus khusus arah tempatnya untuk pengecekan gitu. Tidak bisa sembarangan karena kan ada resiko yang kita harus bisa hindarin lah. Oh gitu. Oh. Minum dulu kali ya. Iya, Mas Udin kayaknya haus banget nih. Silakan. Datang Boleh, nih. boleh. Saya juga ikut minum deh. Oh gitu, berarti banyak banget nih ya maksudnya cerita-cerita yang masuk ke Mas Iya. Udin juga gitu. Maksudnya buat kadang juga Mas Udin suka nge-training orang-orang mekanik-mekanik di luar daerah juga untuk dealer resmi VR sendiri ya Mas Ya Udin? betul. Udah beberapa tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya sudah pernah untuk datang berkunjung untuk mentraining mekanik-mekanik tersebut mengenai edukasi tata cara perawatan dan perbaikan. Iya. Oh, di mana tuh kalau boleh tahu Mas Udin? Mm-mm. Daerahnya sih seluruh Indonesia ya, cuma yang belum saya pernah kunjungin mungkin daerah Kalimantan, Sulawesi, sama daerah Papua saya belum pernah. Yang udah pernah? Daerah Palembang, Medan, terus daerah Pulau Jawa saya juga pernah. Ada nggak sih Aduh. cerita serunya pas Iya. waktu lagi training mekanik ataupun pasti kan itu kan nge-training nggak cuma 1 Betul, minggu 2 minggu nggak, kan? iya. Pasti lama nggak? Pasti lama. Lama ya. Karena kan progres orang beda-beda Betul. kan. Ada yang bisa langsung nangkep, ada juga yang boleh nggak diceritain yang seru-serunya pas waktu training tuh apa? Lebih serunya waktu itu di Medan ya. Oh iya. Ya karena kan dari pembahasan bahasanya tuh kan saya kurang mengerti lah. Aku kurang mengerti mereka ngomong apa. Nah itu yang bikin aku bingung tuh. Cuma serunya di situ. Terus juga karena ketemu dengan berbeda orang macam-macam, jadi kayak menambah wawasan cara menghadapi daerah mana, kita tahu tuh tempatnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk keluhan atau masukan nih dari konsumen-konsumen yang Mas Udin biasanya udah dengar atau sahabat-sahabat VR mungkin Iya. yang nonton ini mungkin udah pernah ketemu Mas Bener, Udin siapa langsung tahu nih. udah ketemu nih. Mungkin udah pernah ketemu. Nah, apa namanya sarannya nih atau gimana sih harapannya konsumen tuh buat motor listriknya VR nih, karena kan Mas Udin kan pasti minta feedback dong dari konsumennya VR sendiri. Iya, Itu tuh betul. biasanya masukannya apa sih Mas Udin? Kalau untuk masukan belum banyak ya. Rata-rata sih karena yang sering saya kunjungin tuh karena kelalaian pada usernya tersendiri ya. Oh berarti human error Berarti ya? human error, betul. Nah, untuk secara dari bentuk fisik itu udah cukup menurut saya. Oh udah cukup. Jadi apa yang udah dikeluarkan sama kita nih sebagai brandnya juga sudah cukup memadai. Karena gitu kita ya. juga membuat produk pasti ada lewatin QC juga nggak sih pastinya? Benar. Berarti kalau kira-kira nih menurut Mas Udin ya, ada nggak sih inovasi atau pembaruan yang Mas Udin tuh pengen VR kembangkan atau kayak mungkin dari fitur barunya atau teknologinya? Karena Iya. kan sekarang kan pasti teknologi tuh semakin berkembang gitu, apalagi listrik ini tuh udah semakin merajai dunia otomotif ya. Karena banyak banget nih sekarang yang udah mulai pakai gitu. Dari Mas Udin sendiri gimana? Ya mungkin dari bentuk visualisasi dari suatu unitnya, terus dari fitur, ya desain betul, dan fitur-fitur yang ada pada unitnya itu lebih upgrade lah.
Kayak contohnya kayak apa nih yang harus mungkin kira-kira yang di-upgrade tuh apa? Ya mengenai kayak Model mungkin ya. model dari bentuk visual, terus Biar bisa bersaing juga. juga sama Iya. brand-brand lain karena kan ibaratnya kita mengusung temanya juga mengikuti zaman, juga pengennya ngelihatnya modelnya futuristik mungkin. iya betul. Futuristik banget. Terus apa gini kok? Kayak maksudnya teknologi-teknologi yang ada di Teknologinya iya, mungkin fitur-fiturnya apa yang mungkin menurut Mas Udin tuh kayaknya harus ditambah nih. Kalau untuk motor fitur mundur mungkin buat mundur ngebantu ya. ya. Mungkin ada ibu-ibu yang agak Iya, susah ya agak punya susah. motor. Terus juga Bisa juga tuh. ada fitur cruise control mungkin. Cruise control tuh apa tuh? Oh, yang jadi kayak misalkan kita jalan nih, tapi kita nggak perlu ngegas, kita tinggal pencet tombol tersebut nanti tinggal jalan sendiri dia. Oh, kayak ini autopilot ya. Oh. Tapi mungkin beberapa sepeda motor listrik udah ada yang kayak gitu berarti ya, Mas? Yang pernah saya coba beberapa sudah ada. Sudah ada ya. Ah. Mungkin kedepannya Ya nih untuk VR Motor Indonesia bisa mengembangkan teknologinya buat sahabat-sahabat VR di luar sana untuk biar lebih yakin ya untuk mengganti motor konvensionalnya ke Benar. motor listrik nih. Betul, Tapi dan lebih pede beli untuk ke VR langsung. betul. Nah, tapi kalau misalnya menurut Mas Udin nih biar ngeyakinin untuk sahabat-sahabat VR di luar sana yang lagi nonton nih apa sih yang bikin yakin untuk ngeganti motor konvensionalnya ke motor listrik dengan kayak maksudnya belum semuanya pengen nih, belum ada niatan kayak apa sih yang pengen bikin dia tuh niat pengen beli gitu. Intinya gini, jangan ragu beli VR karena ragu ya. dia udah hampir seumuran sama saya. Main seumuran otomotif. sama Mas Udin Iya, ya? betul. Seumurannya sama kita kali. Ya mungkin sama aku juga sama mungkin ya. Beti ya, beda tipis. Iya, beda ya. tipis. Kita masih seumuran lah ya. Makanya itu kalau buat beli VR, produk VR intinya jangan ragu karena dealernya udah tersebar di seluruh Indonesia. Udah gitu main otomotifnya juga udah lama ya. Apalagi 24 kalau tahun betul, kan. apalagi kalau misalnya Already kita ada access kerusakan-kerusakan bisa home Service ya. Iya betul, kita bisa home Spare service. partnya juga udah Udah aman aman banget. partnya juga udah ada. Makanya jangan ya nggak usah ragu sih, gitu. Gak usah ragu lagi ya, berarti Nggak usah ragu aman lagi. lah ya. Aman. Bisa juga jadi kado-kado untuk Iya. keluarga terdekat, Betul, betul, orang-orang betul. tercinta Apalagi mungkin. kalau yang karya ini kan memang udah terkenal banget ya Mas Udin Iya, ya. betul. Mas Udin udah berapa tahun sih ngomong-ngomong di VR nih? Iya, Kurang lebih hampir 3. oh 3 tahun ya. Oh lumayan. Lumayan ya. Dan udah sepak terjangnya udah berbagai Jam macam. terbangnya udah mantap lah. Tapi sebelum di bagian kelistrikan kan pasti kan VR kan berapa tahun iya, ya kan betul. sebelumnya tuh cuma Iya. kayak ada karya, Karya. TV sama cross X. Mas Udin di bagian apa tuh? Mekanik. Memang dari awal teknik Sika atau Iya. Sebelum di VR atau gimana? di VR-nya? Di VR. Kalau pas di VR-nya awalnya memang bagian mekanik kebetulan waktu itu kan kerjasama sama ini Ojek Online. Oh, oke. Ya. Ya. Nah kebetulan aku di bagian mekanik untuk memperbaiki unit tersebut. Oh, unit-unit Ya, itu ya. reparasi tersebut. Dan sekarang makin banyak nggak sih ternyata yang pakai Banyak ojek banget, online? banyak banget. Kalau Sebenarnya nggak banyak salah N1, N2, apa N1 sih yang dipakai di Sumatera Utara itu? Yang di daerah Sumatera Utara itu N2 kita. N2 ya. Betul. Oh, jadi maksudnya dari tipe-tipe VR juga udah banyak yang pakai untuk Benar. cari cuan juga, cari Iya, rezeki. betul, Iya, betul banget. jadi emang ternyata kita tuh mikirin gak cuma buat keuntungan kita sendiri, tapi bisa untuk keuntungan banyak orang. Karena kalau misalnya kita punya motor listrik tuh kita bisa ini enggak sih, bisa press budget juga. Betul, karena pajaknya murah, terus habis itu sekali pengecasannya juga nggak sampai 5.000. betul banget. Terus habis itu zero emisi, udah pasti kita jadi tambah cinta lingkungan, zero maintenance juga. Jadi Betul. seminimalisir mungkin tuh kita tidak mengeluarkan uang-uang yang kayak biasa kan 2 bulan sekali, seminggu Benar, 2 minggu benar sekali banget. gitu kan ya. Nah, berarti Iya, banyak banget nih insight dari Mas Udin nih hari ini buat Benar, sahabat-sahabat VR buat di rumah sahabat sana, VR. buat teman-teman yang masih belum paham tentang motor listrik. Iya. Semoga tips-tips tadi nih dari Mas Udin bermanfaat nih buat sahabat-sahabat Betul. VR nih yang masih ragu untuk mengganti motor konvensionalnya ke motor listrik, guys. Nah, berarti makasih banyak nih Mas Udin ya udah main-main nih ngacir hari ini. Betul. terima kasih Mudah-mudahan itu VR semakin berinovasi, semakin Amin, terus amin, berkembang amin. ya, bisa memenuhi segala kebutuhan dari konsumennya. Betul, karena dari segala macam tipe ataupun ininya banyak ya, maksudnya ada Dari Banyak, harga iya, udah betul. Banyak iniannya apa namanya? Dari crossnya Tipenya, juga ada, crossnya juga, iya. TV juga udah ada. Dan bisa untuk segala segmen ya. Betul banget. Nah, buat teman-teman sekalian yang ada di rumah ataupun kalian ada berada dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk sahabat VR untuk like, komen, dan subscribe channel kita serta share ke teman-teman kalian biar makin banyak nih orang-orang yang yakin untuk mengganti konvensional ke motor listrik, guys. Yes, Karena saya yakin lingkungan, karena kalau bukan kita siapa lagi, karena kita Siapa generasi lagi? muda Betul terus. banget. Sampai ketemu di
episode ngacir selanjutnya. Jangan lupa untuk stay tune Di video YouTube kita besok. Dah. Thank you Mas Udin. Thank you so much, Mas Dadah. Udin.